Pemirsa Divisi Propam Polri kembali melanjutkan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap mantan Kepala Detasemen A Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Kombes Pol Agus Nurpatria. Sidang terhadap tersangka kasus obstruction of justice Kombes Pol Agus Nurpatria kembali dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di gedung TNCC Polri. Dengan agenda sidang pembacaan dari penuntut, pembacaan nota pembelaan dari pendamping, dan pembacaan putusan. Hingga hari ini total sudah ada 4 perwira yang menjalani sidang etik, yakni Irjen Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kombes Pol Agus Nurpatria. Kemarin hari Selasa tanggal 6 September 2022 telah dilakukan sidang KKEP terhadap KBP ANP yang dimulai kurang lebih pukul 10.00 sampai dengan 23.00 WIB dengan menghadirkan 14 orang saksi. Kemudian sidang KKEP diskors dan akan dilanjutkan pada hari ini, Rabu tanggal 7 September 2022 pada pukul 13.00 dengan agenda 1. Pembacaan tuntutan dari penuntut. 2. Pembacaan nota pembelaan dari pendamping. 3. Pembacaan putusan. Informasi terkini dari sidang Komisi Etik Polri terhadap sejumlah perwira Polri tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kita akan bergabung dengan rekan Anggia Eboni yang berada di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Eboni, seperti apa jalannya sidang dari tersangka obstruction of justice? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa. Pihak Polri hari ini akan melanjutkan sidang Komisi Kode Etik terhadap Kombes Agus Nurpatria, yakni mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Sidang sudah digelar sejak kemarin dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 malam, mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi dan 14 saksi tersebut sudah diperiksa. Namun sidang belum rampung sehingga akan dilanjutkan hari ini tepatnya pada pukul 1 siang nanti. Ada 3 agenda pokok yang akan digelar dalam sidang siang nanti. Yang pertama adalah pembacaan tuntutan dari pihak penuntut, kemudian pembacaan pembelaan dari pihak pendamping, dan yang terakhir tentunya adalah putusan. Jadi nanti kita akan tunggu bersama-sama, mungkin sore atau malam nanti kita akan dengarkan putusan dari sidang Komisi Kode Etik terhadap Kombes Agus Nurpatria. Nah, dari 14 saksi yang dihadirkan dan diperiksa kemarin, 3 diantaranya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kompol Baikuni Wibowo, dan juga Kompol Cuk Putranto yang ketiganya juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, ada beberapa peran dari Kombes Agus Nurpatria dalam menghambat pengusutan ataupun penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yang pertama, Agus ini diduga menjemput dan juga mengambil barang bukti dari ruang Biro Provos, kemudian dibawa ke ruang Biro Paminal. Kemudian Agus ini diduga membawa para saksi tersebut, ada 3 orang, dan selanjutnya diperiksa di ruang Biro Paminal. Selanjutnya, Kombes Agus Nurpatria juga diduga diperintahkan oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengamankan, mencopot, serta mengganti DVR CCTV yang ada di kantor Pos Satpam di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan, kemudian diganti DVR CCTV tersebut dengan DVR yang baru. Selanjutnya, Kombes Agus juga diduga tidak memerintahkan AKP Irfan untuk menyerahkan CCTV kepada pihak penyidik Polres Jakarta Selatan yang saat itu tengah menangani kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dan yang terakhir, peran Agus diduga juga memerintahkan kepada pihak penyidik Polres Jakarta Selatan agar saat membuat BAP atau berita acara pemeriksaan terhadap 3 orang saksi cukup menggunakan berita acara interogasi yang sudah dibuat oleh pihak Biro Paminal sebelumnya. Nah, nanti kita akan sama-sama saksikan, Putri dan pemirsa, biasanya
Usai sidang berlangsung, pihak Divisi Humas Mabes Polri akan kembali menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil sidang karena sidang memang selama ini digelar secara tertutup. Kalau kita lihat sidang-sidang yang sebelumnya sudah berlangsung, yakni terhadap 3 perwira termasuk Irjen Verdi Sambo, kemudian ada juga Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Ketiga-tiganya dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan mereka ketiganya mengajukan banding. Nanti kita tunggu apakah Kombes Agus Nurpatria ini juga akan diberhentikan tidak dengan hormat. Kami akan kabarkan kepada Anda nanti update-nya. Sementara demikian, Putri. Baik, terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Gedung TNCC Mabes Polri. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengembalikan lagi berkas perkara tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat karena tidak memenuhi syarat formil dan material untuk persidangan. Berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tak hanya itu, berkas perkara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang baru diserahkan ke Kejagung juga akan dikembalikan ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kejaksaan menilai berkas para tersangka tidak memenuhi syarat formil maupun material untuk proses persidangan. Saat ini, penyidik fokus menyempurnakan berkas perkara yang mendapat catatan dan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Masih fokus, ya. 2 hal yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, fokus dari tim penyidik adalah penyelesaian pemberkasan 5 tersangka terkait menyangkut masalah pidana 340 KUHP, subsidiar 338, junto 55, 56 yang sudah dikembalikan dari JPU ke penyidik. Penyidik masih fokus untuk segera menyempurnakan dan menjawab apa yang menjadi petunjuk dari JPU. Ya. Penyidik ini memiliki waktu 14 hari. Sidang kode etik terkait kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar setelah Irjen Pol Verdi Sambo, Kompol Cuk, dan Kompol Baikuni diputus bersalah dalam sidang etik dan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kini giliran Kombes Pol Agus Nurpatria menjalani sidang kode etik. 14 perwira termasuk Brigjen Hendra Kurniawan dihadirkan di ruang sidang menjadi saksi kasus Kombes Pol Agus Nurpatria. Diketahui ada 7 perwira yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka diduga memiliki peran masing-masing, di antaranya ada yang merusak barang bukti, melakukan ketidakprofesionalan di olah TKP, hingga menambah barang bukti di TKP. Sambo ini kan sudah membanting polisi ke titik terendahnya gitu ya. Sehingga polisi ini ingin membalikkan ya kembali citranya. Karena kemarin itu begitu ada kasusnya Pak Sambo kan dibilangnya polisi seluruh Indonesia bohong gitu kan. Berita bohong yang disebarkan, polisi bohong-bohong terus gitu. Nah kemudian dalam waktu singkat kan ketahuan itu bahwa ternyata yang terjadi adalah hanya oknum Pak Sambo itu yang kilaf kemudian membunuh berencana Pak Joshua karena harkat dan martabatnya diganggu, kan itu yang terjadi. Nah kemudian Pak Kapolri waktu itu kan membentuk tim khusus dan tim khusus itu mengkoreksi apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah suatu tindak pidana berencana dan kemudian diupayakan untuk dihapus TKP-nya, gitu kan. Jadi bukti-buktinya sudah hilang itu. Sehingga ketika kita mau mengusut, kalau kita startnya dari pakai teori pidana atau proses pidana, akan kesulitan karena buktinya awalnya itu sudah pada hilang kan gitu. Makanya begitu ketahuan bahwa ini rekayasa, tetap langsung kemudian dikenakan kode etik dulu. Siapa yang terlibat di situ dikenakan, dinonaktifkan, kemudian dimasukkan dalam satu isolasi sehingga penyidikan bisa berjalan dengan lurus. Gitu. Jadi penerapan etik kemarin itu memang taktik daripada polisi untuk bertindak cepat dan menunjukkan kesungguhan dan berusaha untuk mengembalikan kembali citra polisi yang hancur akibat Pak Sambo itu dengan membuka apa yang terjadi sesungguhnya. Gitu. Nah, pidana itu menyusul karena memang dalam proses ya penyidikan tindak pidana ataupun penegakan pelanggaran pada polisi itu berlapis-lapis, bisa pakai disiplin, bisa pakai etika, bisa pakai pidana. Dan mana yang lebih dulu tuh semua bisa duluan gitu.
Nah ini kode etik didulukan karena dia bisa mengambil tindakan cepat dan kemudian memuluskan penyidikan pidana yang berikutnya. Menurut praktisi hukum Firman Wijaya, spiritnya hukum adalah etika. Kembali ke persoalan mana lebih dulu etik dan proses hukumnya. Ya. Sebenarnya secara teoritis itu etis itu adalah nilai yang tertinggi dari satu hukum. Spiritnya hukum itu etika. Ya, dan moral itu adalah spirit yang tertinggi. Jadi ketika hukum itu kehilangan moralitasnya, maka substansi hukum, prosedur hukum itu sudah nggak ada artinya. Karena itu sebenarnya kalau boleh saya memberikan guideline, sebenarnya persoalan etik itu ketika sidang etik itu dibuka, klasterisasi pelanggaran itu akan terlihat. Mana yang hanya fase berhenti kepada apa yang disebut punishment atau judgment and lost moral standing. Mana yang berhenti saja pada soal-soal moral, soal-soal etik, apa yang disebut dengan seseorang yang malpraktek. Ya, atau praktek jahat atau praktek buruk penegakan hukum itu sering muncul di dalam beberapa disiplin profesi-profesi tertentu, termasuk profesi kepolisian tidak terkecuali dan profesi-profesi lainnya. Jadi hemat saya sebenarnya dengan pemeriksaan etik sebenarnya kalau di awal itu fasenya bisa dilihat mana yang hanya berhenti pada fase etik, mana yang sudah masuk pada forenement, pada niat-niat yang buruk, mana masuk pada forebreeding persiapan untuk melakukan kejahatan, mana yang masuk pada tingkat pelaksanaan. Nah, ini sebenarnya kalau kita ukur dalam situasi atau size-nya kasus ini, itulah sebenarnya dari awal mestinya sidang etik dibuka saja. Kan etika tidak hanya milik kepolisian, etika ini tidak hanya milik profesi jaksa, tapi etika ini adalah dan moralitas adalah milik publik. Ya, jadi publik boleh memberikan moral judgment. Akankah sidang kode etik ini bisa membuka siapa-siapa yang benar terlibat dalam kematian Brigadir J? Tim TV One mengabarkan.